A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Filsafat itu ada strukturnya ya. Pertama objeknya, yang kedua pondasinya, yang ketiga problemnya, masalahnya. Jadi ada 3. Objeknya itu kan wujud, being atau eksistensi. Kalau mahiyah itu ranahnya sains. Mahiyah bahasa Inggrisnya esensi atau kuiditas atau keapaan, itu ranahnya sains. Fisika ya, biologi. Kemarin kita bicarakan asalatul wujud ya, wujud dan mahiyah. Jadi wujud itu objeknya filsafat. Pondasinya apa? Nah, pondasinya itu ada 3. Pertama, pondasinya harus aksiomatis ya. Ada juga yang hipotesis. Ada juga yang postulat. Postulat itu dalam bahasa Arabnya aslul maudhu. Maksudnya ada postulat apa? Jadi filsafat itu kadang-kadang mengambil, meminjam temuan ilmu-ilmu sains. Dalam filsafat kan ada teori emanasi, ada kenapa 11 kan? Kenapa 10? Akal 1, akal 2, akal 3. Itu jumlah 10 itu jumlah teori astronomi yang ditemukan oleh sains. Dipinjam tuh jumlah 10. Karena jumlah itu sudah dibuktikan di ilmu sains. Ruang dan waktu, ruang itu wilayahnya fisika. Kan fisika yang bicara ruang kan. Waktu juga ranahnya fisika. Kenapa dibicarakan di filsafat? Nah, filsafat minjam konsep ruang dan waktu. Sudah tidak dibahas lagi apa itu ruang, tidak. Apa itu waktu, langsung digunakan. Mullah Sadra misalnya menggunakan time and being. Heidegger juga menggunakan time and being. Itu filsafat ya. Tadi struktur, mabadi, maudhu, masail. Nah, kalian harus pelajari itu ya. Kalau belum memahami struktur itu belum memahami filsafat menurut saya. Objeknya, masalahnya, pondasinya. Pondasinya bisa beragam, banyak. Bergantung kepada temuan-temuan ilmu-ilmu modern. Jadi hubungan filsafat dengan sains itu sangat dekat. Seorang filsuf itu akan menjadi saintis suatu hari, akan menjadi biologis suatu hari, akan menjadi fisikawan suatu hari. Mengapa? Karena aktivitas filsafat itu adalah dirosah ulum akliyah, mendaras ilmu-ilmu rasional. Maka itu Ibnu Sina kan mensyaratkan orang yang belajar filsafat itu harus belajar matematika. Kita sudah belajar matematika di SMA. Hidupkan lagi ya, hidupkan lagi itu. Karena itu ilmu-ilmu rasional yang harus kita akan memperkuat filsafat kita. Nah, di barat ilmu-ilmu rasional dikembangkan terus sehingga menjadi gadget, menjadi teknologi, ya, menjadi AI ya, terus berkembang. Di Islam berhenti. Nah, Mullah Sadra mendefinisikan filsafat itu menarik. Dia memanusiawikan filsafat, menghumanisasikan filsafat. Perhatikan, definisi filsafat itu banyak. Hussein Nasr ada 7. Nah, salah satu definisi filsafat itu soiruroh. Soiruroh itu dari soro yasiru soirurotan, menjadi, becoming ya, menjadi. Soiruroh menjadi. Soi sangat sulit mengucapkan ya. Soirurotil insan loh, insan. Insan becoming, menjadi. Jadi transformasi insan menjadi apa? Wujudan apa? Saya lupa lagi. Soirorotul insana alaman dihnian. Dia menjadi alam dihnian, alam mental. Jadi manusia alam mentalnya yudohi. Yudohi itu mencitrakan, menyamakan. Doha yadihi itu artinya ada kemiripan. Yudohi alam ainian. Jadi manusia itu alam mentalnya, alam intelligibelnya itu harus mencitrakan alam-alam yang objektif, alam-alam yang di dunia. Itu luar biasa indah ya. Hubungan manusia dengan dunia, dengan buana. Kan alam itu tergantung alam mananya kan. Alam itu kan banyak. Jadi hubungan relasi manusia dengan alam buana, dengan alam imajina, dengan alam intelektual. Jadi apa yang di atas harus ada di sini. Dan apa yang di sini harus mencitrakan alam itu. Harus ada relasi, mirroring lah ya, mencerminkan. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita hayati, itu harus mencitrakan alam-alam di sana.
Alam manusia itu kan wujudnya tiga, wujud materi kan, wujud imajinal, wujud ukhrawi. Manusia itu bertingkat-tingkat. Tapi mahiyahnya sama insan. Insan tapi wujudnya berbeda. Kita juga dalam teori epistemologi kan antara di pikiran dengan di luar tuh ada yang menyamakan mahiyahnya. Pohon yang saya lihat, pohon yang di sana sama dengan pohon yang di sini. Bedanya wujudnya kan. Wujudnya di sana eksternal, berdimensi, punya efek, tapi wujud mental di sini tidak punya efek. Nah, kemudian manusia ini kan tadi soiru roh, bertransformasi, berubah, becoming. Jadi filsafat itu mengubah kita. Kan Marquis mengkritik ya, filsafat itu bukan diskusi saja, tapi mengubah dunia kan. Filsafat Islam mengubah dunia. Yang pertama diubah adalah dirinya. Diubah dengan apa? Jadi manusia itu melakukan harokah jauhariyah, horizontal dan vertikal. Horizontal naturali, alamiah. Kita akan berkembang kan, tumbuh ya, membesar ya. Terus akan mengalami change ya, transformasi. Tapi kalau vertikal ke atas itu ikhtiari, voluntari ya. Kalau tidak atas kehendak kita, tidak kita niatkan, tidak akan berkembang kita. Usia tua tapi tetap kanak-kanak. Ada yang kanak-kanak tapi dewasa. Ada itu. Makanya ada seorang usia 7 tahun tapi jadi wali. Imam Jawad. Usia 7 tahun tapi wali. Karena harokah jauhariyahnya, transformasinya. Nabi Isa kan masih bayi tapi seperti wali, tahu ilmu-ilmu gaib kan? Tahu rahasia-rahasia. Dengan apa terjadi harokah horizontal? Dengan apa? Pertama dengan theoretical wisdom, praktikal, dan yang kedua dengan practical wisdom. Dengan hikmah nazoriyah. Menarik nih, hikmah nazoriyah itu apa? Jadi menurut Mullah Sadra, mendekati Tuhan dengan ilmu itu lebih cepat daripada mendekati Tuhan dengan ibadah. Karena ibadah yang kita lakukan adalah dengan badan. Tapi ilmu merubah segalanya. Bahkan menurut Neo-Sadrian, Hasan Zodeh Amuli mengatakan, di surga itu, di akhirat itu, badan-badan kita dibentuk oleh ibadah kita, oleh amal-amal kita ya. Jadi amal-amal yang baik itu akan membentuk badan. Sementara ilmu bentuk ruhnya. Teori ini, ilmu-ilmu teori ini penting. Pelajari dengan serius ya. Ini kan teori, mana praktiknya? Nanti dulu praktik. Anda pelajari teori fisika, pelajari teori sosial, pelajari teori politik dengan serius. Pelajari teori fikih, pelajari teori tafsir, pondasinya. Itu akan mentransformasi kita ya, membuat kita berubah soirurah, membuat kita terus melakukan spiritual mi'raj spiritual. Kalau di dalam bahasa agama, theoretical wisdom itu adalah apa? Iman. Iman itu menurut Mullah Sadra menggerakkan, mengubah. Karena dia clarity of mind. Menurut penelitian, kalau seseorang punya pikiran yang jernih, yang jelas, misalnya Anda akan bicara kemarin Ali kan, bicara tentang harus punya goal kan, tujuan. Nah, goal itu harus clear, harus jelas. Dengan argumen yang sangat jelas, Anda akan bergerak ke sana. Walaupun Anda tidur, tidak perlu pakai waker, dibangunkan oleh semangat, oleh motivasi. Karena Anda melihat 5 tahun ke depan saya akan jadi apa? Anda melihat dengan jelas masa depan Anda, detail. Penghasilan saya akan berapa 5 tahun ke depan? 5 juta, 10 juta, detail. Apa yang akan saya miliki 5 tahun ke depan? Sekarang tuliskan gitu ya. Clear, clarity of mind, strong argument. Itu adalah teori. Tidak hanya akan mengubah kita, membuat kita naik ke atas, tapi juga naik di dunia, bergerak ya. Itu motivasi paling kuat menurut penelitian. Motivasi yang paling kuat itu bukan dari mana-mana, tapi dari clarity of mind. Anda harus punya clear of thought, pikiran yang jernih, yang jelas. Melihat seperti melihat. Saya di 5 tahun ke depan itu melihat saya seperti ini. Maka Anda akan mengejar. Jadi orang-orang yang sukses itu yang mikirkan adalah kebaikan-kebaikan, bukan rintangan-rintangan, bukan kesulitan. Saya lapar, saya sakit, enggak dipikirkan itu. Yang dipikirkan apa yang saya lakukan akan yang mengarah ke sana. Jadi dia mimpinya besar, semangatnya besar. Kalau Anda yakin akan pasti mengejar.
Bukan yang kecil-kecil, bagaimana saya besok nggak punya uang, nggak dipikirkan itu. Bagaimana sedih, bagaimana nanti, bagaimana saya kelaparan, bagaimana saya jauh dari orang tua, bagaimana orang tua saya. Nggak dipikirkan. Yang dipikirkan yang besar-besar. Yang dipikirkan cita-citanya itu. Semua itu nggak dipikirin, nggak berpengaruh sama pikirannya. Dia kalem, tenang. Inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yahzanun itu saya terjemahkan tenang, kalem. Tidak diprovokasi oleh suasana, tidak terpicu oleh teman, tidak terpengaruh oleh apapun. Mau dunia ambruk Anda tenang, mau orang marah Anda tenang. Musashi itu samurai Jepang kenapa menang? Tenang menghadapi musuh. Dia menang dalam setiap pertempuran. Itu kisah nyata. Diajarkan ketenangan tuh, ya, kuncinya. Dan ketenangan itu dari theoretical wisdom, dari filsafat akarnya. Membuat Anda tenang, apapun yang terjadi tenang. Musibah apapun tenang. Kesulitan apapun tenang, stres apapun tenang. Tidak stres Anda orang tenang. La khaufun alaihim walah. Karena tenang, dia punya clarity of mind. Ketenangan kan membuat power kan. Tidak panik, tidak gelisah, tidak baper. Tenang, kalem. Apapun yang terjadi, mau siang, mau malam, mau tua, mau muda. Menghadapi masa depan itu tenang. Untuk membuat tenang kita harus siapkan, ya kan? Harus siapkan. Siapkan dari sekarang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.